Ya, sekali lagi terima kasih Bu Sri dan teman-teman. Mari kita simak paparan dan sharing ya. Ini kita nggak usah terlalu formal ya. Kita santai saja di sini karena sifatnya sharing session. Kita coba belajar sebanyak-banyaknya dari Bu Sri mengenai importation and shipping strategy ini. Baik, silakan dimulai Bu Sri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir di forum ini. Terima kasih untuk Profesor Beni, waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya sebagai pelaku baru nih di dalam dunia ekspor impor sebenarnya. Di IRC juga baru launch pertama ini saya diundang sama Pak Beni untuk Yes. memberikan sharing session. Terima kasih sebelumnya. Untuk rekan-rekan tadi yang sudah disapa oleh Pak Beni, ini kali pertama kita bisa ketemu ya Pak di ajang Zoom meeting ini. Terima kasih banyak. Mungkin nanti saya yang justru lebih banyak harus belajar dari para pakar yang ada di sini kelihatannya. Terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya dulu. Saya dengan Sri Endah Yunawati. Saya hanya bekerja di dua perusahaan, Pak, sampai dengan saat ini. Pernah bekerja di PT Onamba selama 12,5 tahun, bergerak di bidang manufacturing, wire harness pada saat itu, merangkap juga gudang berikat. Kemudian kesempatan kedua yang sekarang masih saya geluti juga ada di PT Sumitronic selama 15,5 tahun, masuk tahun ke-16 sebenarnya. Jadi total saya bergelut di bidang ekspor impor, logistik, procurement sebagian, dan warehousing dengan total kira-kira baru 28 tahun lah, masih masih terlalu sedikit pengalamannya. Kemudian next ya, boleh. Ini sedikit saya share untuk professional summary saya. Saya telah bekerja selama 28 tahun di bidang ekspor impor. Kemudian dan supply chain, bentar ya. Kemudian di sini saya dalam keseharian bekerja di dalam bidang supply chain, logistik dan ekspor impor, tentunya banyak sekali bertemu dengan berbagai macam apa ya situasi, kemudian challenge, apalagi untuk beberapa shipment yang memang selama periode 10 tahun terakhir memang quite challenging saya rasa ya. Kemudian di sini juga sempat dipercaya oleh perusahaan sebagai core team untuk boleh memberikan value added di perusahaan di PT Sumitronic. Jadi itu kind of journey singkat saya selama berkecimpung di bidang ekspor impor. Kemudian di sini untuk eh, apa namanya? Bentar, Pak. Ini beberapa achievement yang bisa saya sampaikan di sini dan cukup cukup butuh perjuangan untuk sampai ke 8 poin ini sebenarnya. Yang pertama adalah alhamdulillah selama bergerak di bidang supply chain selama tahun 2012 sampai sekarang itu target perusahaan dalam meminimalisir dan atau membuat suatu effectiveness dan efisiensi di logistik cost itu masih bisa kita pertahankan. Dalam masa sulit pada saat itu di tahun 2021 pada saat COVID itu di mana yang lain mungkin jebol-jebolnya logistik cost, kami justru masih bisa achieve target di perusahaan di bawah minimum dari target yang sudah kita canangkan justru pada saat sebelum masa COVID. Jadi sangat rendah. Nanti mungkin saya bisa kasih beberapa insight untuk mengenai shipping management strateginya di slide terakhir. Kemudian di sini juga ada kesempatan yang diberikan oleh perusahaan juga untuk bisa dengan achievement yang sudah kita coba lalui bersama di PT Sumitronic, kita diminta untuk men-share kita punya strategi, kita punya kemampuan dalam reduce logistic cost di perusahaan untuk di-expand, di-enlarge lagi scale-nya ke Sumitronic Group Corporation. Waktu itu kita join dalam global bidding antara Indonesia, Thailand, dan Filipina. Kebetulan Sumitronic Indonesia pada saat itu diminta sebagai tim leadernya. Kemudian juga dengan kemampuan yang mendapat kepercayaan penuh dari
perusahaan, saya sempat diminta untuk menjadi advisor audit di subsidiary company di PT SMT Indonesia pada masa periode 2019 sampai dengan 2020. Ya, ini quite challenging, sangat-sangat challenging buat saya terutama sebagai pelaku custom untuk bisa mendampingi perusahaan lain di mana bidangnya is totally different dengan PT Sumitronic. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah juga ada satu achievement menjadi the best license officer untuk KPPBC Bekasi di periode 2021, kemudian meraih lagi di tahun 2000, ini tadi 2021, kayaknya 2023 deh. 2023 ini saya lupa nih ganti, harusnya 2023 tapi sebagai nomini saja. Kemudian core team untuk authorized economic operator, pada saat itu perusahaan try untuk enlarge kita punya bisnis, kita punya sepak terjang selain daripada gudang berikat. Pada saat itu di era Pak Jokowi lagi gencar-gencarnya membangun suatu bidang baru di mana pusat logistik berikat menjadi proyek beliau yang cukup signifikan saya rasa, karena tidak mudah untuk mendapatkan PLB pada saat itu. Kemudian alhamdulillah juga terakhir pada saat saya diklat dengan Pak Beni, pada masa itu lagi training juga untuk mendapatkan custom expert dan alhamdulillah lulus setelah 3 kali di bulan April 2025 kemarin. Terima kasih Pak Beni supportnya. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit saya share untuk beberapa recognition yang alhamdulillah bisa diterima. Yang pertama adalah dari kiri ke kanan untuk yang paling baru, yaitu ahli kepabeanan. Kemudian ini juga achievement dari KPPBC Bekasi sebagai license officer di Bekasi dua kali, berarti 2022, 2021 untuk diumumkan di 2022 dan 2023. Kemudian achievement dari PASAS sebagai Certified Professional International Supply Chains, kemudian Mini Master Business berikutnya, dan kemudian 2012 Management Development Program pada saat itu mendapat kesempatan untuk menggali kemampuan sebagai tim manajerial PT Sumitronics Indonesia bergabung dengan seluruh Sumitomo Group di Osaka, Jepang pada saat itu. Kalau ini adalah supplementary dari semua perjalanan saya menduduki dan menggeluti bidang ekspor impor, logistik, ikut dalam Incoterms, dan yang lainnya adalah partisipan saja sih untuk bisa memboost kemampuan keilmuan saya. Nah, ini sedikit yang bisa saya share kepada teman-teman dan yang sudah hadir di sini. Milestone saya selama menjadi 28 tahun belum banyak ya Pak, karena memang mungkin loyalty dulu, kemudian menduduki masa jabatan yang cukup bergelut lama karena kita bekerja di perusahaan Jepang di mana periode kerja itu justru membuat kita semakin matang, kemudian semakin kaya akan ilmu, semakin kaya akan kemampuan, kemudian dapatlah trustworthy yang luar biasa. Jadi pada saat itu bersama tim, mungkin di sini ada tim Sumiso Global Logistik yang memberikan kesempatan kami untuk bisa masuk sampai dengan JICT, NPCT pada saat itu, kemudian membawa bendera IO ke overseas, ke mitra kita, di mana pada saat itu kita memang mempunyai program edukasi, sharing atau training mengenai IO Indonesia kepada seluruh mitra kita di overseas. Jadi kita ada beberapa gudang yang memang kita lakukan training secara periodically 1 tahun sekali, dan itu masih berjalan. Kemudian juga sebagai tim IO pada saat itu meraih sertifikat IO pada tahun 2019 kalau saya nggak salah, seperti itu. Kemudian yang di bawah ini adalah bentuk internal training kepada mitra kita yang ada di PT Sumitronic Indonesia. Kemudian menjadi bagian dari Asosiasi PPLBI, di mana tahun 2024 kemarin menjadi bagian dari wakil dari anggota untuk kerangka kerja tahun 2025, wakil dari anggota PPLBI.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan di sini. Belum banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin esensinya saja. Kalau tidak ada yang perlu dipertanyakan, mungkin saat ini belum. Kita bisa masuk ke slide berikutnya ya Pak Beni. Monggo Bu Sri. Oke, siap. Ya, ini yang saya coba usung di sharing session kali ini. Mungkin tidak perlu terlalu formal seperti Pak Beni sampaikan di awal tadi. Kalau misalnya memang ada question atau apapun juga yang ingin ditanyakan, monggo silakan bisa raise hand ataupun memotong dari penjelasan saya karena juga tidak terlalu formal kan kita pada malam ini dan pastinya juga sudah pada capek tapi niat belajarnya luar biasa untuk sharing ilmu yang masih sedikit ini. Next please. Ya, untuk sharing kali ini kita mengambil 3 tema besar, yaitu importasi, kemudian yang kedua mengenai nilai pabean, dan yang ketiga saya akan coba sharing sedikit mengenai insight shipping management strategy yang telah dilakukan oleh PT Sumitomo dan masih kami lakukan juga sampai saat ini. Ya, jadi saya harap dari sharing session malam ini masing-masing dari kita makin memahami mengenai impor regulasi, kemudian legal dan bagaimana smooth operation. Karena berhubungan dengan bea cukai itu sedikit banyak memang ada trikinya, ada strategi khususnya sehingga kemitraan itu bisa berjalan dengan baik, tapi tetap mengusung compliance yang memang wajib dipenuhi. Mungkin teman-teman semua di sini keilmuannya sudah sangat luar biasa, tapi di sini saya coba share mengenai teori pabeannya. Karena setelah 3 kali mengikuti diklat pabean, semakin menyadari bahwa pengalaman tanpa teori itu seperti tidak ajak gitu jalannya. Karena di bidang ekspor impor kita perlu pabean yang melindungi kegiatan kita semua. Saya rasa semuanya setuju ya, semoga di dalam sesi kali ini. Kemudian yang kedua, memastikan keakurasian dokumen dan prosedur untuk menghindari adanya delay dan penalties. Jadi harapannya adalah dengan sharing ini, ilmu sedikit yang bisa saya share ini bisa semakin dipahami bahwa uh, pentingnya menjaga akurasi dokumen untuk menghindari future risk ataupun penalties di kemudian hari. Kemudian bisa memapping atau memanage resiko yang akan muncul atau mungkin muncul sebelum importasi dilakukan. Nah, itu perlu adanya sebuah planning baik dalam operasional maupun strategi menghadapi bea dan cukai dalam field impor saat ini. Kemudian tentunya dengan adanya 3 poin di atas, kita bisa gain untuk optimizing cost dan efisiensi dalam proses. Tentunya dalam hal ini, mitra logistik di PT Sunitronic yang beberapa sudah hadir, ini menjadi rekan yang luar biasa buat PT Sunitronic dengan support dari bapak-bapak semua yang ada di sini. Kita bisa sampai kepada optimizing cost dan efisiensi. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, semoga nanti beberapa rekan-rekan di sini bisa mendapatkan sebuah insight bahwa bermitra dengan kepabeanan itu membawa suatu benefit dengan sebuah keilmuan yang memang harus kita usung bersama. Karena berhubungan dengan bea cukai, sedikit banyak mereka adalah partner, bukan sebagai enemy ataupun yang berseberangan dengan kita untuk mencapai suatu goal masing-masing itu saya rasakan sudah tidak seperti itu. Ya, jadi kita akan fokus untuk beberapa tema yang saat ini kita mulai dengan importasi terlebih dahulu. Di sini outline yang akan saya usung yang pertama adalah regulasi, flow, dan prosedur. Undang-undang pabean, Bapak Ibu sekalian, itu sangat banyak. Walaupun kita ambil skop utama adalah di bidang importasi, tapi setelah saya sisirin dan saya pelajari berulang-ulang dalam kegiatan sehari-hari di perusahaan, sebenarnya hanya ada 4 bagian besar. Yang pertama adalah undang-undang itu sendiri dari tahun 95 dan jungtu ke tahun 2026. Itu tentang kepabeanan. Kemudian turun menjadi PP 85 2015 tentang penimbunan berikat, dan kemudian PP 39 2019 tentang sanksi dan denda di bidang kepabeanan. Kenapa saya usung terutama di PP 39
2019 karena ujung-ujung dari sebuah sanksi dan denda pabean itu selalu dimulai dari bidang impor. Tidak mungkin dari ekspor kemudian ke impornya, tapi dari masuk dulu ke negara kita baru kemudian keluarnya. Jadi otomatis sanksi dan penalti itu sudah dipantau dan dipotret secara penuh oleh pabean dari titik awal pada saat ke negara kita. Kemudian peraturan Menteri Keuangan. Jadi urutannya undang-undang, PP, kemudian kementerian. Kementerian di sini yang terkait impor terutama adalah tentang nilai pabean yang nanti akan kita kupas sedikit. Kemudian tentang deklarasi inisiatif, ini lebih relate kepada importasi umum. Kemudian yang ketiga mengenai pengajuan permohonan pemberian petunjuk valuation advice. Ini sebenarnya agak sulit dan membutuhkan waktu lama bagi pabean. Kalau saya tidak salah, pada saat kita memberikan surat permohonan itu kurang lebih 30 hari kerja. Itu pun bisa berakhir dengan penolakan untuk permohonan pemberian petunjuk bahkan. Ya, jadi di sini kayaknya chance yang luar biasa setelah mendalami pabean tanpa perlu mengajukan ini kita bisa belajar sebenarnya asalkan seluruh data yang dibutuhkan itu kita punya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan Kemenkeu tahun nomor 158 2017 ini yang menyangkut mengenai teman-teman yang ada di lapangan justru mengenai shipping line, mengenai carrier NVOCC, kemudian juga forwarding company, mengenai inward dan outward manifest. Jadi ini sangat krusial sekali kalau kita bicara dalam hal importasi. Kemudian yang terakhir yang bersinggungan langsung dengan kita sebagai pengguna jasa adalah Per nomor 18. Di sini langsung peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang pengisian lembar penelitian dan penetapan. Jadi di sini kenapa bukan peraturan importasinya yang saya usung pada kesempatan kali ini karena ini lebih relate terhadap risk dan sanksi sebenarnya. Jadi bagaimana Bea Cukai itu akan memotret seluruh kegiatan importasi kita selama 2 tahun berturut-turut yang menjadi lahan mereka untuk melakukan fungsinya sebagai revenue collector. Seperti itu. Jadi based on peraturannya adalah di sini. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati terhadap importasi kita apakah comply atau tidak comply atau bahkan perhitungannya sangat rigid dilakukan oleh pabean dengan landasan peraturan nomor 18 ini. Ini kalau ada yang mau tanya boleh ya Bapak Ibu. Karena kalau bicara peraturan itu agak sedikit, kalau saya bilang boring, saya lagi senang-senangnya baca peraturan soalnya. Jadi sangat baik banget untuk bisa dikuasai sebenarnya. Monggo silahkan yang dari Bapak-Bapak e-commerce atau tadi rekan-rekan yang Pak Beni sebutkan di awal, itu hal-hal baru semua itu buat saya mendengar e-commerce, jadi ingin tahu apa sepak terjang e-commerce dalam pabean sebenarnya. Oke, nanti mungkin ada sesi yang berikutnya ya Pak ya. Oke, saya lanjut untuk proses importasi di Indonesia. Di sini ada dua garis besar yang saya ya. Tahun kemarin dari total perjalanan Ya. 52 hari. Kalau perjalanan nggak dihitung itu 47 hari, diganti cuma 6 hari. Wah. Bagaimana Pak? Kenapa kalau nggak terganti? Ada kompensasi dong. Suaranya putus-putus Pak, mohon izin. Bocor kayaknya Bu Sri, bisa dilanjut aja Bu. Oh, oke. Ah, Jadi ada dua, kalau kita bicara mengenai flow dan proses importasi di Indonesia, saya coba usung dua bagian besar untuk fokus terhadap aturan mainnya sebenarnya. Jadi sebelum importasi masuk ke Indonesia, yang umum kita harus lakukan dan pahami adalah bagaimana kontraktual kita dengan pemasok. Kita sebagai buyer, sebagai importer, mereka sebagai eksporter, kontraknya harus jelas. Bagaimana kejelasan kontrak? Kita nggak akan bicara mengenai nilai transaksi atau apapun dalam slide ini, tapi kita belajar bagaimana, saya akan share bagaimana barang tersebut atau importasi kita dilindungi oleh sebuah apa namanya peraturan mengenai Incoterms. Jadi di sini sudah jelas antara obligasi dan tanggung jawab dan apa sih namanya, tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing buyer and seller. Jadi di sini sangat-sangat penting sekali untuk memahami ICC karena in practice dari partnernya kami sendiri di mana lebih dari 200 pemasok yang kami miliki
itu mengenai ICC e-commerce ini memang harus benar-benar dipelajari dengan baik. Karena umumnya ICC ini masih menimbulkan beberapa gesekan antara pelimpahan resiko dari dari seller kepada buyer dan ataupun sebaliknya. Jadi kemampuan untuk menginterpretasi ICC yang dipakai dalam bidang ekspor impor ini menjadi suatu yang sangat krusial. Kemudian setelah kita pahami kontrak dan perlindungan resiko atas perjalanan barang, barulah kita masuk kepada peraturan internasional yang harus kita patuhi, yaitu masuk kepada sarana pengangkut. Sarana pengangkut di sini garis besarnya memang cuma 3. Masih lebih baik dibandingkan jadwal 5. Saya lanjut ya Pak Beni. Monggo Bu. Oke, Tadi siap. bocor lagi. Oke. Jadi role in shipping itu kita coba bagi 3, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, yaitu by laut, kemudian udara, dan darat. Untuk laut itu sendiri, apa sih yang harus kita perhatikan dalam mentransport barang kita dari luar menuju Indonesia, which is bagaimana barang kita itu comply with aturan maritim. Walaupun secara importir mungkin kita tidak terlalu direct terhadap peraturan ini, tetapi bagian dari peraturan ini adalah menyangkut mengenai bagaimana barang kita ditransport dengan aman dan atau membawa aman sarana pengangkut. Sebagai contoh, misalnya kita membawa barang yang kategorinya DG, chemical, yang membutuhkan penanganan khusus dalam transportasi jarak jauh, kind of treatmentnya seperti apa, handlingnya seperti apa, dan we have to comply with dengan IMO. Demikian juga IATA. IATA lebih rigid daripada IMO karena IATA menurut saya karena dia udara dan jarak pendek juga, sehingga IATA dia lebih lebih ketat menurut saya. Bahkan apa yang diatur oleh IATA kadang lebih longgar diatur melalui perjalanan laut. Oleh karena itu beberapa regulasi yang harus kita penuhi sebelum barang itu siap bergerak dari titik pengiriman sampai dengan tiba di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah perjalanan darat. Saya cuma ambil contoh untuk border antara Malaysia dan Indonesia, itu membutuhkan yang namanya CBT permit. Jadi di sini biarpun land transportation, biarpun we are in the same land atau pulau island, tetap ada border yang harus dipatuhi. Dalam hal ini bekerja sama biasanya dengan otoritas tertentu dari negara pengekspor. Di kita bordernya dijaga oleh Kementerian Perhubungan dan tentunya bea dan cukai. Barulah kita masuk kepada border bea dan cukai. Di dalam border bea dan cukai, barulah peraturan-peraturan apa yang melandasi untuk masuk ke Indonesia. Seperti sudah disinggung sebelumnya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan kementerian. Yang biru ini saya masukkan ke dalam peraturan kementerian terkait. Artinya ada beberapa hal yang harus dipatuhi sebelum benar-benar masuk ke Indonesia, seperti larangan, kemudian komoditas yang dijaga pergerakannya di negara kita, kemudian jangan sampai menimbulkan satu gesekan dari kemampuan daya beli di Indonesia, di mana harga impor jauh lebih murah. Nah, hal-hal seperti ini yang diatur oleh kementerian terkait untuk melindungi sektor domestik. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tentunya semua ini sebagaimana saya put di atas icon yang simbol WCO, ini semua diatur dalam bentuk HS code atau klasifikasi tarif barang. Jadi ke semua ini dalam border patokannya adalah HS dan tarif klasifikasi barang. Sangat berperan penting, oleh karena itu kewajiban importir yang memiliki cukup pengetahuan mengenai klasifikasi barang biasanya dari orang-orang engineering atau orang quality itu lebih mempunyai knowledge yang sangat baik untuk bisa menginterpretasi barang itu memiliki tarif atau klasifikasi yang seperti apa. Baru kemudian kita berkolaborasi dengan bagian ekspor impor untuk pemahaman secara komprehensif, larinya kepada tarif dan peraturan yang melandasi barang tersebut. Next, please. Ini untuk import flow-nya. Ini sebenarnya sangat mudah dan quite interesting kalau kita bicara di lapangan mengenai proses impor. Kalau beberapa teman-teman atau rekan-rekan di sini
mungkin lebih fokus bagaimana bisnis itu dijalankan dulu, atau bisnis kita membawa keuntungan seperti apa, karena ada bagian pintu depannya yang bersusah-susah mengenai hal yang ini di slide ini, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai importasi yang paling penting yang harus kita pikirkan adalah barang itu bergerak dilindungi oleh apa, kemudian bagaimana cara pergerakan barangnya, bagaimana barang itu tiba, bagaimana barang itu harus dijalankan dengan biaya yang seminimal mungkin, dengan keamanan yang sangat tinggi, tanpa mengganggu. Ujungnya adalah how to make our customer satisfied. Jadi kalau dalam rantai supply, yang saya potret dari ilmu keilmuannya Profesor Beni adalah ujungnya adalah customer satisfaction. Yang paling penting adalah itu. Nah, di sini saya coba usung mulai dari pengeluaran barang dari negara pengirim. Jadi di sini langsung dilindungi oleh yang namanya Undang-Undang Kepabeanan. Di sini yang namanya outward manifest yang dikeluarkan oleh pengirim barang atau eksportir, dia haruslah inline, rigid, sama persis dengan penerimaan barang di Indonesia. Dalam hal ini terlindungi oleh peraturan 158 yang sebelumnya sudah disebutkan, bahwa isi dari outward manifest haruslah tally 100% dengan inward manifest. Biasanya di sini selain dari pihak vessel operator atau carrier operator, ini menjadi kendala pertama, menjadi pemegang kendali pertama dalam melaporkan inward manifest. Kesalahan sedikit dari inward manifest akan berujung kepada teman-teman PPJK ataupun forwarder, karena mereka hanya akan mendapatkan turunan dari apa yang dilaporkan di inward manifest dengan inisial master. Jadi umumnya vessel operator berpatokan pada dokumen master RW bill atau master BL dan sebagainya. Nah, di sini ketentuan yang wajib dimiliki dalam inisial master atau inward manifest dan atau outward manifest, peraturan di negara kita hanya mewajibkan 4 digit pos tarif sesuai dengan BTKI yang ada di Indonesia. Jadi tidak perlu 10 ataupun 8 ataupun 6, hanya cukup 4. Kenapa 4? Pabean mengambil 4 karena 4 adalah standar dari WCO yang bisa berlaku seluruhnya di dalam dunia internasional dan ekspor impor. Walaupun masing-masing negara ataupun eksportir dan importir memiliki interpretasi yang mungkin berbeda. Jadi 4 digit diharapkan ada informasinya di dalam dokumen outward manifest dan atau inward manifest dalam initial master, walaupun nantinya masih bisa diinterpretasi secara berbeda oleh importir, karena ada hak khusus yang diberikan oleh Pabean bila mana importir memang ingin mendeklar barangnya berbeda, asalkan tetap mengacu kepada WCO dan buku besar tarif Indonesia. Seperti itu. Kemudian setelah barang tiba, di sini berlaku semua kewajiban yang harus dilakukan oleh carrier atau vessel operator. Ada sanksi dan penaltinya bila mana si vessel operator terlambat atau tidak melaporkan kedatangan kapalnya atau sarana pengangkut. Di sini justru sangat baik buat negara kita, sebenarnya sudah memayungi kita sebagai importir untuk tetap berada dalam konteks logistik cost yang efisien. Kalau tahun 2000 awal, peraturan ini kan sebenarnya sudah berjalan, tapi sempat longgar, kemudian diketatkan kembali di tahun 2020 kalau saya tidak salah, untuk diimplementasikan kembali, diperketat kembali oleh negara kita. Karena kenapa? Banyak sekali carrier atau vessel operator yang bias dari PMK 158, di mana akhirnya pemberitahuan RKSP, rencana kedatangan sarana pengangkut, kemudian pemecahan black box manifest dalam bentuk master itu delay. Banyak sekali yang melakukan itu, sehingga ujung-ujungnya adalah importir seperti pelaku impor di forum ini berdampak pada biaya logistik yang tinggi, karena kita harus membayar CY, kita harus membayar storage, kita harus membayar TPS di lini 2 dan sebagainya. Jadi sangat beruntung atau Pabean sangat benar-benar memayungi kita sebagai importir, terutama saya melihat positif poin dari rekan-rekan Pabean bahwa kembali mengaktifkan PMK 158 dalam hal ini, plus dengan teraplikasikannya sistem C140, di mana semua lini terintegrasi, tidak ada lagi kebocoran data atau informasi yang tidak real time. Itu yang saya bisa rasakan sebagai
pelaku impor dan ekspor selama bermitra dengan Pabean. Semakin improve dan semakin bisa dirasakan bahwa kinerja mereka semakin baik. Setelah yang carrier vessel operating, kita akan masuk kepada shipping line atau airlines. Di sini setelah RKSP didaftarkan, masuk ke dalam sistem Pabean dan masuk ke dalam zona Indonesia, kewajiban shipping line atau airlines adalah untuk melakukan loading atau bongkar dengan sebelumnya tetap melaporkan dan memasukkan data ke CESA. Atas ini akan terbit lagi BC11 dalam hal haus. Dalam hal pada saat shipping line ini belum haus, baru proses unloading. Kalau tadi datang, kemudian proses unloading dari kapal ataupun dari sarana pengangkut lainnya. Nah, kemudian setelah masuk ke shipping line dan airlines, masuklah ke rekan-rekan PPJK atau forwarder. Di sini kewajiban dari PPJK ataupun forwarding company adalah untuk melakukan pecah manifest, yaitu pecah PU atau pos. Rekan-rekan Pabean yang ada di rekan-rekan PPJK yang ada di sini seperti Pak Damai, mohon koreksinya nih kalau memang ada sedikit gesekan dalam operation ini. Jadi ada kewajiban dari forwarding company untuk memecah informasi inward manifest menjadi level house. Jadi house airway bill itu lebih mendekati kepada data importir. Jadi di sini kepiawaian dan ketelitian rekan-rekan dari forwarding company yang juga akan menimbulkan potensi biaya logistik yang tinggi bila mana akurasinya sangat minim. Seperti itu. Oleh karena itu PT Sumitronic memiliki mitra yang luar biasa, rekan-rekan forwarder dan PPJK. Dengan akurasi mereka kita bisa berkolaborasi sedemikian rupa sehingga goal yang tadi saya sampaikan di awal sebagai kind of milestone saya achievement di PT Sumitronic itu bisa tetap terjaga. Kemudian setelah PPJK dan forwarder masuklah ke bagian kita sebagai importir dalam mengadakan dokumen Pabean. Jadi di sini kebetulan kami PT Sumitronic tidak menggunakan jasa PPJK untuk menyelenggarakan dokumen Pabean impor. Kami menyelenggarakan sendiri dibantu oleh PPJK ataupun forwarding dalam hal custom clearance. Setelah custom clearance tentunya kita masuk lagi ke tempat penimbunan. Dalam hal ini TPS, bukan tempat penimbunan berikat karena sifatnya masih ada di pelabuhan. Itu juga menjadi poin khusus dari rekan-rekan forwarding company untuk memiliki kepiawaian khusus dalam menyelesaikan proses custom clearance sampai dengan delivery. Ya, karena di sini banyak masalah sistem terutama CESA yang masih belum stabil sampai saat ini, walaupun grafiknya sudah sangat improve, tapi satu dan yang lain hal masih ada kendala. Khusus untuk mitra IO, gudang penimbunan disetarakan dengan TPS dalam arti seperti pusat logistik berikat, status gudang yang kita miliki itu bisa sebagai atau disetarakan sebagai tempat penimbunan sementara. Seperti itu. Jadi ini adalah flow singkat untuk skop importasi. Sebenarnya sangat menarik kalau kita bicara ini karena di semua sektor yang saya gambarkan di sini itu adalah biaya. Semua menimbulkan biaya. Semua menimbulkan potensi resiko. Semua menimbulkan gesekan antara mitra importir dengan mitra Pabean, importir dengan mitra forwarding company, di mana akhirnya kita harus benar-benar bersinergi untuk mendapatkan goal yang sama. Untuk semua itu, sinergi hanya bisa dilakukan menurut pendapat saya pribadi sebagai pelaku impor dan ekspor adalah dengan pemahaman aturan. Yang kedua, dengan mengerti sepak terjang dari hulu sampai hilir, kemudian bekerja sama dan mau belajar dengan para mitra. Seperti itu. Kelemahan kita sebagai importir mungkin adalah kita sudah terlalu terbiasa menggunakan jasa PPJK. Kita sudah terlalu terbiasa untuk mengandalkan sistem melakukan segalanya untuk kita. Tapi kita lupa bahwa di perjalanan impor ataupun ekspor yang ada di gambar ini, di slide ini adalah semua dipegang oleh manusia, di mana mereka bisa lelah, mereka bisa lack of konsentrasi. Justru itulah menjadi kunci kita sebagai importir, biaya akan timbul. Next. Untuk importasi, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan partisipan yang ada di sini.
Silahkan bisa di raise hand. Kalau sekiranya tidak ada, mungkin saya bisa lanjut. Oke, mungkin ada pertanyaan nih, Bu, Monggo dari silahkan. YS. Ini siapa nih, Bapak atau Ibu YS nih? Silakan. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Yosi. Saya baru belajar mengenai ekspor impor ya, mungkin baru Apa kurang Yosi? lebih. Yosi Yosi Pak, Arsi. iya, Wah, tuh. ini Saya pakarnya juga baru, ini. oh enggak Pak, saya baru belajar mungkin baru kurang lebih ya, baru 1-2 tahun lah Bu. Bu, saya mau nanya Bu, Ya, kalau di dunia kepabeanan ya istilahnya atau di dunia importasi ya, itu kan selalu dinamis ya Bu ya. iya Pak. Katakanlah bulan ini HS code sekian-sekian itu bebas lartas. Mm-mm. Nanti bulan depan bisa lagi terkena lartas. Itu kan tergantung situasi dan kondisional yang ada di negara kita ya Bu ya. Ya. Bagaimana kita sebagai seorang importir atau sebagai pemilik barang, kita dapat mengetahui dan terupdate terus mengenai peraturan-peraturan. Karena tadi kalau saya simak pemaparan Ibu ya, Ya. ketika HS code tersebut kena lartas, itu pasti proses customnya akan terhambat sih Bu. Nah seperti itu kira-kira bagaimana ya kira-kira kita bisa memahami atau bisa terupdate mengenai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Itu aja dari saya, Pak dan Bu Endah, Ya. Prof. Terima kasih Pak Yosi ya Pak Pak. Yosi, betul Pak Yosi. Iya, Terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat luar biasa ini. Saya senang nih pertanyaan ini. Bagaimana yang dinamis ini justru malah bikin kita tambah bingung, tambah lama impornya ya Pak. Sebenarnya yang perlu kita kita pahami bahwa HS code secara dunia ya Pak, secara dunia itu eh, umumnya dilakukan conventionnya itu di Brussels, Jerman biasanya. Kalau sejauh sepemahaman saya. Jadi selama 5 tahun biasanya memasuki tahun ketiga setelah implementasi dari tahun sebelumnya, mereka sudah mulai melakukan perumusan, melakukan cek Biro Pusat Statistik yang ada di negara kita mengenai ekspor impor, kemudian keadaan pasar dan sebagainya. Yang perlu kita pahami mudahnya adalah begini Pak Yosi. Kalau terakhir kita punya BTKI itu 2022 kalau saya nggak salah. Artinya 2 tahun lagi dia akan expire tuh. Expire dalam arti kata akan ada perumusan baru. Nah, anggaplah 2027 itu HS code akan berubah, tapi tidak semua biasanya. Hanya beberapa saja, beberapa ratus mungkin. Ratus HS code. Umumnya sama seperti 2022 itu beberapa ratus HS code berubah. Nah, setelah 2027 nanti dia berubah, itu biasanya perubahan tidak langsung terjadi untuk periode waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu enggak Pak. Kayak tahun 2022 sampai 2027 HS code konsisten Pak, tidak ada perubahan. Yang berubah itu adalah HS code-nya tidak berubah, tarifnya tidak berubah, tapi larangannya yang berubah. Seperti itu. Jadi kalau kita mau monitor bagaimana mengupdate, cukup pegang 2027 nanti. 2027 ini sekarang sudah mulai masuk perumusan karena kita sudah masuk mendekati tahun ketiga implementasi dari 2022. Nah, 2027 kita berubah. Kemudian kita akan coba aja kita memonitor terus pergerakan HS code kita itu. Nggak perlu setiap hari, nggak perlu setiap tahun, nggak perlu. Umumnya akan ada PMK yang muncul kembali apabila memang negara kita itu ada gejolak komoditas di negara kita. Perlu dilindungi atau tidak perlu dilindungi. Nah, itu biasanya kalau dari yang kami lakukan di perusahaan, kita memiliki beberapa networking dengan kepabeanan, Pak. Gitu, kita punya networking dengan pabean, kemudian kita bisa exchange informasi dengan mereka. Kemudian kita juga bisa biasanya kami itu memiliki mitra di KIAL, Pak, di Kelembagaan Internasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Rawamangun. Itu yang bagian yang memang mengurus mengenai konsensus convention dengan perumusan WCO untuk HS code. Seperti itu bagian KIAL di DJBC itu bisa kita tanyakan mengenai progresnya HS code yang untuk nanti itu ada perubahan seperti apa itu. Kalau kita ada mitra atau networking sampai sana, kita bisa lebih
paham dan bisa mengetahui itu lebih dini. Tapi umumnya sih tidak akan pernah berubah dalam jangka waktu cepat, Pak. Sedinamis-dinamisnya importasi di negara kita ya, setahu saya. Itu jarang banget berubah HS dan tarifnya. Kecuali ada benar-benar gejolak komoditas di negara kita. Nah, bagaimana networking dengan Pak Bean itu menjadi pintu utama di mana kita bisa cepat update. Paling itu sih Pak Yosi yang bisa saya sampaikan. Jadi kembali kepada networking yang perlu kita miliki, Pak. Seperti itu. Tapi nggak usah khawatir yang tadi Bapak bilang tarifnya berubah. Sebenarnya tarifnya tidak berubah. Kecuali yang diterapkan oleh Donald Trump itu tadi. Efeknya ke kita. Tapi sebenarnya itu lebih ke arah bea masuk tindakan pembalasan kalau menurut saya. Bea masuk tindakan pembalasan yang diterapkan oleh Trump kepada negara-negara Asia ataupun ASEAN seperti itu. Tapi di negara kita sendiri sepertinya belum melakukan pembalasan bea masuk tindakan pembalasan BMTP istilahnya. Belum ada sepertinya belum ada Pak sampai dengan hari ini kebijakan pemerintah untuk membalas tarif dari USA. Demikian Pak Yosi, semoga menjawab ya Pak. Baik, makasih Bu. Sama-sama Pak Yosi. Malam Bu Yosi, boleh bertanya? Bu Bu Yosi. Sri, Oh, Bu Sri. Setio. Maaf. Boleh Monggo bertanya Mas Bu? Setio, Mas Setio, monggo. Jadi saya ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama itu, kami kan dari chemical company ya. Oke. Nah, ada satu case di mana ini di company saya sebelumnya. Kami ini misalkan suatu barang sawit lah, misalkan. Nah, sawit ini untuk R&D-nya kan cepat banget. Jadi kalau boleh dibilang punya turunan sampai 12 turunan. Sebagai contoh. Nah, akan tetapi peraturan yang ada di Indonesia itu hanya turunan ke-5 atau ke-6. Sementara kita impor turunan ke-10, Bu. Nah, kira-kira kalau dari sisinya Ibu sebagai ekspor-impor expert seperti apa ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu, di beberapa case, menyambung pertanyaannya Pak Yosi ya, ada klasifikasi barang itu yang bukan hanya ganti HS, dari yang non-DG menjadi DG, Bu. Dan itu waktu time retention-nya sangat cepat. Kita hanya diberi waktu maksimum 3 minggu. Sementara kalau kita mau DG itu harus ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita dan dari asosiasi ekspor impor kira-kira hal yang kedua ini kira-kira seperti apa ya Bu? Itu aja. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya Pak. Ya. Kalau masalah HS code, klasifikasi barang dan tarif, sebenarnya Pak Bean itu tidak mengatur mengenai dangerous good Pak. Sebenarnya Pak Bean. Ya, kalau kita bicara ilmu pabean, mereka tidak mengatur mengenai dangerous good. Biasanya kalau dangerous good itu lebih ke arah aturan yang menaungi itu bagaimana si barang DG itu diangkut dari satu titik ke titik yang lain. Seperti itu. Sebagai sarana pengangkut ya. Ya, sarana pengangkut udara, laut ataupun darat itu sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor itu. Sebagai contoh gini Pak, bisa saya jelaskan pada masa ada case lithium baterai yang ada di Cathay Pacific. Waktu itu sempat itu viral sekali di tahun berapa ya saya lupa. 2000-an deh, 2017 sebelum Covid lah. Itu sempat viral. Jadi pada tahun tersebut dengan sangat cepat seluruh penerbangan itu melarang adanya lithium baterai, baik yang sifatnya menempel pada device ataupun yang berdiri sendiri. Nah, itu tidak ada relate sama aturan pabean, Pak. Jadi HS code mengenai lithium baterai tetap sama, tarifnya pun tetap sama. Gitu, karena pabean tidak mengatur mengenai hal ini. Tetapi larangan mengenai lithium baterai itu lebih kepada kayak penerbangan, kemudian laut, kemudian perdagangan. Nah, perdagangan di sini sebenarnya nggak terlalu relate dengan masalah DG kalau menurut saya. Menurut saya ya Pak ya, pengalaman saya sendiri itu tidak terlalu relate yang sehingga mengakibatkan Departemen Perdagangan bisa mengatur HS seperti itu atas barang berbahaya.
Jadi kalau misalnya ada perubahan yang sangat cepat seperti itu belum masuk ranahnya pabean, Pak. Belum masuk ranahnya Masalahnya, pabean. punten Bu, masalahnya kita nggak bisa clearance Bu. Barang tersebut sudah nyampe di pelabuhan, kita sewa charter vessel, kemudiannya sehari 10.000 US dollar. Ya. Sementara itu lead time kita dari supplier itu adalah 1 bulan, 1 bulan sampai 1,5 bulan. Begitu nyampe kurang 2 hari ada perubahan itu, kita mengajukan pre-clearance langsung ditolak Bu. Nah, kayak seperti ini gimana Bu kira-kira? Pre-clearance-nya ditolak karena HS-nya berubah ya Pak? Atau karena Ya. adanya legalitas yang tidak dipenuhi? Klasifikasi dari non-DG menjadi DG Bu. Klasifikasi dari non-DG menjadi DG. Ya. Eh, Tidak cukup waktu untuk mempersiapkan izin, tidak waktu untuk menyiapkan diskresi dan sebagainya, Bu. Ya bisa dipahami sih Pak, tapi kok saya mungkin saya lack of informasi juga ya. Ada HS yang berubah hanya karena DG gitu loh. Mungkin bukan HS-nya Pak, tapi dari Kementerian Perdagangan itu ada requirement tertentu yang harus dipenuhi karena barang itu dianggap sebagai yang tadinya tidak DG kemudian menjadi DG, sehingga ada legalitas yang memang harus dipenuhi pada saat sebelum masuk ke Indonesia. Pemahaman saya seperti itu. Contohnya Nah, gini, karena ada Bentar, satu Bu. nih, ya silakan Pak. Jadi gini, misalkan kapal barang tersebut lead time-nya 1 bulan, katakanlah dari India, tujuan Jakarta, 1 bulan. 1 minggu kurang waktu kedatangan ETA, itu ada peraturan baru, Bu. Dari barang ini, misalkan barang A gitu lah, chemical A, dari non-DG berubah menjadi DG. Ya. Karena waktu 1 minggu ini kita udah mulai persiapan untuk ini itu, menyiapkan import declaration dan sebagainya, dan akhirnya ketika kita melakukan clearance stop karena ada perubahan peraturan yang ini harus DG dan harus memenuhi izin, harus punya diskresi dan sebagainya, sehingga kita stuck. Nah, kira-kira gimana, Bu? Oke. Jadi masalahnya agak sedikit beda ya Pak dari pertanyaan yang awal. Kalau tadi kita bahas pertanyaannya adalah kok HS-nya berubahnya cepat gitu. Kalau saya boleh simpulkan dari yang penjelasan Bapak terakhir, ini menarik ini soalnya adalah peraturan legalitas yang belum sempat dipenuhi karena adanya perubahan peraturan yang sangat cepat. Seperti itu kira-kira ya Pak. Nah, mungkin gini, peraturan itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh siapa dulu? Apakah oleh Kemendak ataukah oleh kementerian yang lain? Kalau oleh Kemendak, otomatis Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup artinya memang secara pabean itu sistem langsung diblok Pak, karena legalitas dari KLH-nya harus disubmit dulu. Nah, kalau belum disubmit memang kewajiban pabean untuk memblok sampai muncullah itu. Nah, mungkin kita sebagai importir, kalau saya boleh menyarankan adalah apakah ada pengecualian di dalam peraturan KLH? Biasanya ada sisipan-sisipan pasal yang kadang-kadang interpretasinya agak sedikit bergeser, ya, antara dikecualikan atau mungkin tidak terimbas peraturan baru itu sesuai dengan spesifikasi produk Bapak. Seperti itu. Oleh karena itu, datanglah ke KLH dulu. Mungkin Bapak sudah datang ke KLH ya, Pak, sebelumnya. Sehingga akhirnya ada satu informasi di mana mungkin barang yang Bapak impor tadi itu di luar dari ketentuan KLH yang baru. Seperti itu. Jadi kita lari dulu ke bagian penerbit peraturan itu dan sebagainya. Peraturan itu baru di launch, misalnya baru diundangkan, kemudian langsung diaplikasikan, sehingga semua sistem pabean akan terblokir atau menutup atau memvalidasi barang-barang dengan kategori berbahaya. Tapi secara HS dia tidak ganti, setahu saya Pak. Secara HS dia tidak ganti. Secara tarif pun tidak ganti, hanya pelarangan masuk menjadi dibatasi ataupun bahkan restriction. Itu yang membuat kita tidak cukup untuk mengatur semua itu dan biaya logistik tidak bisa dihindari. Itu dilematis Pak, memang kita sebagai importir. Kalau dari kami, case seperti ini
belum pernah ada, alhamdulillah belum pernah ada. Tapi bila mana ada, hampir ada. Kemarin apa barangnya itu yang kapasitor, dia ada zat yang mengganggu ozon, saya lupa zat apa gitu, mengganggu ozon, sehingga dari beberapa negara di Asia dia sudah tidak mau lagi menerima dan tidak mau lagi kedatangan ataupun mengeluarkan barang tersebut dari negara mereka. Kebetulan di Indonesia dia belum ada. Nah, pada saat barang kami mau ekspor ke negara yang sudah melarang, itu sempat jadi suatu hal yang apa namanya ya, menjadi deadlock. Akhirnya barang tersebut mau menjadi bentuk kerugian kita di sini, barang itu harus kita dispose. Jadi saya agak sedikit mirroring aturan yang tadi KLH itu dengan KLH yang di luar negeri. Seperti itu hampir mirip, sehingga loss tidak bisa kita hindari sebagai eksportir. Pada saat itu kami mengalami hal seperti ini. Gitu, Pak. Jadi silakan datang mungkin Pak, saran saya ke KLH-nya, kemudian memahami pasal yang terkait perubahan digi itu. Begitu Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, Bu. Kalau Ya, yang pertama tadi, saya lupa Pak, pertanyaannya apa ya? Jadi misalkan kelapa sawit itu R&D-nya sudah sampai di turunan ke-12. Oke. Kita impor turunan ke-5 atau ke-6, sementara peraturan pemerintah, kita itu impor di turunan ke-10, sementara peraturan pemerintah itu baru ada di turunan 4 atau 5. Nah, Ya. kira-kira pernah menemui case seperti ini nggak, Bu? Kalau kelapa sawit tidak pernah, karena produk kami tidak seperti ini. Bukan Tapi kelapa sawit, mungkin produk ya, yang lain. ya baik. Jadi mungkin saya bisa ambil produk yang kita pernah punya case similar dengan pertanyaan Bapak. Itu apa tuh yang kemarin? Aduh lupa saya sebentar. Baterai lithium ya, baterai lithium lagi nih kasusnya Pak, menarik sebenarnya. Jadi baterai lithium yang diproduksi oleh perusahaan tertentu, baik di luar negeri maupun di sini, dia itu wajib SNI, Jadi kalau kita bicara baterai lithium tuh ada banyak sekali jenisnya. Ada CR1632, ada CR2032 dan sebagainya. Baterai yang ada di jam ataupun di mana itu ya. Nah, kebetulan peraturan dari perindustrian mengenai wajib SNI, nomor pendaftaran barang, itu melekat hanya kepada satu jenis button battery atau lithium battery. Nah, pada saat kita mau impor untuk jenis yang lain, kita jadi dilema nih. Karena satu, kita belum baca peraturan industrinya pada saat itu ya Pak, pada saat itu. Kemudian, kalau menurut peraturan industri, di situ hanya dijelaskan button battery terkena wajib SNI. Yang tidak terkena wajib SNI adalah tipe A, B, dan C. Nah, ada satu tipe yang kita impor, itu tidak masuk di dalam peraturan itu. Jadi mungkin mirip nih sama Bapak, nggak masuk. Jadi kita bingung nih, kita mau mengadop ke peraturan industri itu atau dinyatakan sebagai abu-abu, ambigu kan seperti itu. Nah, kita datang ke Kemenperin, dan di situ berargumentasi dan sebagainya. Akhirnya dinyatakan oleh pihak yang memberikan informasi kepada kita kemarin itu adalah bahwa rigid saja terhadap peraturannya, bahwa peraturan meminta kita di tipe ini. Artinya kalau tipe Bapak Ibu mereka bilang belum ada di peraturan, itu silakan aja impor seperti biasa. Di sistem mereka itu tidak diblok, tinggal di review saja bila mana bea cukai memblok misalnya, tapi so far sih enggak sih, masih aman. Itu bisa dijelaskan bahwa di peraturan Kemenperin hanya memblok ataupun mewajibkan peraturan pelengkapan legalitas di produk ini saja. Artinya yang tidak disebutkan dalam peraturan ataupun dokumen aturan turunannya tidak ada, ya kita masih bisa free dan bisa berargue dengan bea dan cukai bila mana memang ada kendala terhadap produk yang kita impor. Gitu Pak. Jadi balik lagi, mungkin saya bisa jelaskan adalah peraturan itu memang harus dikupas gitu Pak. Kalau kita kurang paham ya saya langsung lari biasanya ke kementerian itu gitu. Kalau enggak ya itu tadi kita bisa dipingpong seperti itu. Memang peraturan kadang-kadang enggak jelas juga sih Pak. Bilang lithium battery tipenya segini, tapi peraturan tidak mengakomodasi lithium battery yang beraneka ragam jenisnya. Gitu. Artinya yang cuman yang modelnya spesifikasi tertentu yang mungkin lebih berbahaya ataupun kandungannya dalam batas ambang tertentu itu yang diprotek untuk wajib SNI.
Mungkin begitu Pak. Jadi similar case-nya dengan kami, ada yang masuk ke dalam peraturan, ada yang tidak masuk ke dalam peraturan dan kita masih bisa jalan. Seperti itu Pak. Mohon izin kalau kurang berkenan. Intinya sabar dan semangat ya Bu. Makasih. Iya Pak, semangat Pak. Makasih. Monggo Bu. ya, sami-sami Pak, sami-sami. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau tidak ada, saya bisa lanjutkan dulu untuk nilai pabean. Ya, tadi ada Pak Fasida tapi sudah dibantu jawab ya oleh Bu Fitri ya tadi ya. Terus juga tadi ada pertanyaan dari Pak Yosi lagi tadi, tapi sudah lower hand. Apa sudah nanti saja Pak Yosi? Enggak, tadi saya hanya menanggapi pertanyaan dari Pak Setio aja sih, Pak. Oke. Nah, ada masukan juga dari Bapak, ada tips. Ya, saya rasa sih saya setuju dengan Bu Endah ya. Kalau DG itu kan lebih bagaimana treatment untuk metode pengirimannya. Memang dia tidak relate dengan import permit. Mungkin lebih tepatnya Pak Setio lebih ke arah import permit. Masukan saya sih, Bapak cek di INSW, hash code yang Bapak import itu sebetulnya pelaturannya itu terkena larangan pembatasan apa sih? Saya yakin persis itu bukan mengenai DG atau tidak DG, tetapi lebih ke peraturan dari KLH tadi sempat disinggung. Itu aja sih dari saya, Pak. Oke, makasih Pak. Siap, Sama-sama, terima kasih masukan insight-nya Pak Yosi. Oke, bisa lanjut Bu Sri? Siap Pak Beni, kita ke materi kedua ya. Ya, siap. Materi kedua mengenai nilai pabean. Nah, ini nih titik di mana biasanya teman-teman pabean menjalankan fungsinya sebagai revenue collector. Jadi emang luar biasa kalau bicara mengenai nilai pabean. Jadi nilai pabean itu sebenarnya apa yang disebut dengan nilai pabean adalah dasar untuk perhitungan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Ya, kalau teman-teman importir pasti sudah paham banget nih masalah ini. Tapi pada umumnya juga importir itu terlalu mengandalkan PPJK. Itu kelemahan importir sebenarnya. Selama kita mengandalkan PPJK, mohon izin teman-teman PPJK yang ada di sini ya, itu kita akan sulit memahami mengenai biaya masuk. Ujuk-ujuknya besar tanpa memahami landasan mengapa dia nilainya seperti itu. Nah, aturan mengenai nilai pabean itu ada di PMK nomor 144 2022, tepatnya pasal 2, bahwa semua nilai pabean yang masuk ke negara kita itu adalah nilai transaksi dari barang impor yang memenuhi persyaratan tertentu dalam terminologi CIF, Cost Insurance and Freight. Cost sendiri itu adalah nilai transaksi. Nilai transaksi seperti apa yang dimaksud oleh pabean adalah nilai transaksi di mana kita melakukan transaksi jual beli dengan pihak penjual dan kita sebagai pembeli, sebagai importir. Itu sebenarnya mudahnya nilai transaksi. Tapi kemudian nilai transaksi apakah benar-benar nilai transaksi itu yang diterapkan untuk menjadi dasar pengenaan biaya masuk dan pajak? Tentunya tidak, tapi masuk ke dalam insurance-nya seperti apa, freight-nya seperti apa. Nah, untuk di pabean itu sendiri, kita punya 6 metode. Tapi dalam kesempatan kali ini, saya tidak membahas ke-6-6-nya. Saya hanya membahas metode 1 dan 2 saja. Metode paling gampang sebenarnya. 1, 2, dan 3. Sorry, 1, 2, dan 3. Metode paling gampang. Nomor 4, 5, dan 6 itu lebih ke arah temuan pabean yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara database pabean dengan nilai transaksi yang kita declare di dalam dokumen pabean impor. Seperti itu. Jadi agak sedikit sulit, tapi memang ada. 4, 5, 6 itu memang ada dan sangat sulit untuk di trace back. Makanya ada satu PMK khusus, bukan PMK mungkin ya, PMK mungkin. PMK mengenai permohonan penentuan nilai pabean. Permohonan penentuan nilai pabean yang data-datanya sangat banyak, ada hubungan dengan kantor pusat, ada hubungan dengan penjual dan pembeli, karena data-data itu nilai-nilai pembangun barang menjadi nilai yang wajib ditambahkan dalam metode 4, 5, dan 6. Bila mana bea cukai mensinyalir adanya nilai yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi mereka tidak semata-mata terlalu rendah kemudian harus dinaikkan, tidak. Tapi seandainya pun nilainya terlalu tinggi, mereka minta secara wajar itu sebenarnya Anda itu terlalu tinggi nilainya untuk membangun bea masuk dan pajak. Jadi mereka quite fair untuk menerapkan 1 sampai 6.
Tapi 4, 5, 6 itu benar-benar ranahnya pabean yang ilmunya saja kita cukup ketahui sedikit. Seperti itu. Next please. Untuk metode 1 sebenarnya sudah jelas, yaitu nilai jual atau nilai beli. Jadi kita nggak perlu bahas terlalu detail. Jadi hanya benar-benar sesuai dengan invoice packing list yang dianggap sebagai nilai transaksi. Nah, sekarang bagaimana mengenai penentuan nilai pabean untuk barang identik ataupun barang serupa. Nah, di sini saya mengambil source dari keilmuan yang saya peroleh dalam diklat kemarin. Jadi ada barang identik. Ini barang identik kan? Barang identik. Barang identik itu secara fisik, mutu, karakter semua sama dan dibuat oleh produsen di negara yang sama atau berbeda. Jadi benar-benar identik. Mungkin bedanya hanya beda warna dan sebagainya. Kalau kita bisa lihat dari slide yang saya berikan, di sini adalah kabel USB. Kabel USB mereknya harus sama karena dia identik. Kemudian dia punya tipe USB 2.0, dia juga harus sama. Pembedanya hanyalah di masalah warna. Aplikasinya pun harus sama. Itu barang identik. Artinya pabean itu mempunyai database yang sangat konfidensial, tidak bisa kita cek sebagai importir ataupun eksportir, tidak bisa. Nah, data itulah yang membuat mereka mempunyai keraguan atas nilai impor ataupun nilai pabean yang dideklar di dalam dokumen BC20. Jadi mereka akan lihat tuh, misalnya kita impor kabel USB sama-sama Crisbo. PT Sumitronic contoh ya, mengimpor di bulan Maret 2025, kita bilang harga transaksi kita untuk ini Rp100 contoh. Kemudian di 6 bulan berikutnya kita mengimpor lagi kabel Crisbo dengan harga beli yang sangat tinggi misalnya. Itu bisa menjadi notul atau penelitian ulang dari pabean karena sama-sama barangnya Crisbo, tapi kenapa pada saat importasi di 6 bulan berikutnya PT Sumitronic mendeklar nilai yang sangat tinggi? Otomatis itu akan diblok dulu sama Bea dan Cukai, akan dilakukan penelitian lebih dalam mengenai nilai transaksi. Nah, biasanya pada saat itu kita wajib memberikan bukti-bukti MOU, kemudian purchase order, kemudian bukti pembayaran dan sebagainya, sehingga akhirnya bisa gugurlah asumsi bea dan cukai. Bisa saja dari market yang berbeda atau dari mana apa segala macam. Tapi bila mana barang identik tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai barang yang dianggap sama, maka PT Sumitronic harus membayar kekurangan dari importasi sebelumnya, Pak. Jadi misalnya importasi sebelumnya Rp100, tapi importasi sekarang Rp500 nih kita impor. Dan ternyata database bea cukai yang sebenarnya adalah Rp500. Berarti Sumitronic terkena notul yang kemarin kita harus membayar kekurangannya. Seperti itu. Jadi tidak setiap impor dia cek, tapi dia akan cek secara periodically. Jadi itu yang disebut dengan barang identik. Ya, mereka akan mereview, menganalisa kembali hanya karena perbedaan nilai transaksi yang kita declare dalam dokumen pabean. Kemudian contoh kedua untuk barang identik seperti steel sheet dalam lembaran, ukurannya sama. Kemudian made in-nya sama. Kemudian digunakan untuk kepentingan yang berbeda. Di sini terkadang bea dan cukai di sini bisa menimbulkan perbedaan HS code soalnya. Karena di dalam BTKI itu mengenai penggunaan akhir dari barang tersebut bisa menimbulkan HS code dan tarif yang berbeda. Tapi di sini sah-sah saja importir mengambil HS code let's say untuk perakitan bermotor, kita ambil. Kemudian bea cukai mereview. Perusahaan Anda kan nggak dalam perakitan bermotor, harusnya Anda pakai yang ini, misalnya seperti itu. Tapi itu masih bisa di-debate karena secara barang identik, barang ini tuh sebenarnya masih dianggap sama, seperti itu. Ya, ini mengenai barang identik dalam hal kita mendeklar nilai pabean di dalam dokumen BC20. Kemudian untuk barang serupa, nah ini agak sedikit menarik ini. Judulnya adalah Coca-Cola dan Pepsi. Tapi kita langsung aja dengan kamera Samsung dan Sony. Nah, di sini kalau barang serupa, barangnya tidak perlu sama rigid seperti barang identik, tapi dalam segala hal tidak perlu sama. Secara fungsi dia sama dan secara komersial bisa saling dipertukarkan. Artinya, gampangannya kalau saya menjelaskan ini adalah
kita beli merek Samsung ataupun merek Sony dengan warna yang berbeda, tapi mempunyai 1,2 megapiksel dan zoom yang sama-sama, kemudian panel displaynya juga 2 inch dan sebagainya, berarti mereka bisa saling substitute seperti itu. Jadi bisa, itu namanya barang serupa. Walaupun produk manufacturing-nya berbeda, asalkan negaranya sama, itu wajibnya seperti itu. Untuk barang serupa tetap harus diproduksi di negara yang sama, sehingga nilai yang dideklar bila mana kita mengimport Samsung ataupun mengimport Sony, secara data master pabean itu tetap berada dalam suatu level rate harga masuk atau harga impor yang sama seperti itu, karena barangnya dianggap sebagai barang serupa. Seperti itu. Demikian juga dengan apa ini DVD player, yang satu merek LG, yang satu merek Samsung, tipenya juga berbeda, tapi speknya adalah touchscreen, sensor button, various installation, skin di IPX HD apa segala macam, 720 pixel USB dan sebagainya. Made in-nya di South Korea. Jadi untuk serupa itu spek dan made in negara pembuatnya itu wajib sama. Seperti itu. Ya, ini mengenai barang serupa. Next. Nah, setelah kita dapat di sini di slide bisa saya sampaikan nomor sebentar. Nomor 21, 22 dan 23 dan seterusnya. Nah, tadi kalau kita sudah mempunyai kontrak dengan pembeli, otomatis harga jual yang kita sampaikan di dokumen pabean adalah 10.000 contohnya Pak ya, saya ambil dari dokumen kami sendiri di sini. 10.000 adalah harga kontrak kita dengan seller di luar negeri. Setelah itu FCA ini dia belum memenuhi persyaratan CIF, cost insurance dan freight. Otomatis kita harus menambahkan insurance factor dan juga freight-nya. Ini kebetulan saya pakai by air, pakai udara dengan berat yang tidak terlalu berat saya rasa ini, karena freight-nya sangat murah. Pada saat kita tahu bahwa Incoterms yang dipakai belum memenuhi CIF, otomatis kita harus masuk ke dalam suatu peraturan mengenai tata laksana impor bahwa asuransi, freight dulu ya, freight dari FOB ASEAN itu kita harus kenakan 5%, kemudian 10% dari Asia, non ASEAN dan Australia, 15% di luar dari Asia dan Australia kena 15%. Artinya dari nilai transaksi yang kita declare sebagai transaksi jual beli antara kita dengan buyer, itu wajib kita tambahkan dulu komponen freight di sini. Ya, komponen freight ini bisa tidak kita pakai 5%, 10 ataupun 15 sesuai negaranya, asalkan data freight atau nilai freight itu bisa kita buktikan dengan data pembayaran kita atau nilai freight yang tercantum di RW Bill ataupun BL. Biasanya RW Bill ataupun BL itu suka mencantumkan tuh dia ada biaya apa di situ. Kayak misalnya kalau by air itu freight-nya jelas, kemudian fuel surcharge-nya ada, kemudian ISS-nya juga ada, tinggal kita jumlah, kita bisa declare itu sesuai dengan apa yang tertera di dalam RW Bill. Boleh, bahkan kadang lebih kecil daripada 5%. Itu wajar-wajar saja, asalkan data atau nilai tersebut bisa kita buktikan secara legal. Ada tagihannya, di RW Bill juga tercantum, demikian kita boleh mencantumkan itu. Tapi bila mana RW Bill tidak mencantumkan, artinya benar-benar 5%, 10% atau 15% wajib ditambahkan dalam komponen freight. Setelah itu, setelah nilai transaksi kemudian kita punya komponen freight, kita harus tambahkan insurance. Nah, insurance di sini itu berlaku sama, semuanya 0,5%. Artinya setelah nilai transaksi kita tambahkan dengan freight, kita harus dan wajib menambahkan 0,5%. Boleh tidak ditambahkan 0,5% apabila asuransi dibayarkan di dalam negeri. Artinya kita punya impor dari luar, kita bisa buktikan ada polis asuransi yang kita terbitkan di dalam negeri dan kita bayarkan di sini untuk kepentingan dokumen pabean impor DC20 atas shipment ini. Jadi biasanya kalau insuransi dalam negeri itu shipment base Pak biasanya. Jadi hanya satu polis untuk perjalanan importasi itu saja. Jadi itu boleh. Tapi kalau impor satu polis asuransi menjadi multi impor itu nggak bisa.
Jadi hanya boleh satu perjalanan importasi, asuransinya dibayar di dalam negeri, komponen asuransi nomor 24 di sini tidak perlu kita tambahkan. Seperti itu. Nah, biasanya Bea Cukai akan memotret dalam hal ini, menjadi ranahnya dia untuk bisa merekalkulasi ulang. Yang pertama tadi mengenai nilai transaksi yang saya coba jelaskan sebelumnya, slide sebelumnya. Kemudian penambahan 5, 10, 15 untuk freight dan 0,5 dari data-data RW Bill ataupun BL yang memang ada di situ. Seandainya pun Bea Cukai tidak melakukan pengawasan secara mendalam terhadap importasi kita, Bea Cukai masih mempunyai waktu selama 2 tahun sejak dokumen ini kita declare, Pak. Jadi itu kewenangan Dirjen Bea dan Cukai langsung untuk melakukan penelitian ulang. Jadi dokumen kita akan diteliti ulang, walaupun kita sudah bayar, akan diteliti ulang mengenai nilai transaksinya betul atau tidak, mengenai pengenaan asuransinya, mengenai freight-nya dihitung secara benar atau tidak selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman importir di sini sering sekali menggunakan BC20 dalam kegiatan impornya dan belum pernah diaudit selama 2 tahun, ya, itu mohon dipersiapkan dan mulai untuk dipelajari kembali apakah ada penyimpangan-penyimpangan dalam penetapan nilai pabean. Tapi bila mana lewat dari 2 tahun sejak dokumen ini didaftarkan, artinya Bea Cukai tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengulik dokumen impor kita. Jadi ya misalnya nggak sengaja tahun 2023 kita tahu bahwa ada lebih bayar ataupun kurang bayar misalnya terhadap dokumen pabean impor kita. Nah, sekarang udah tahun 2027, artinya Bea Cukai nggak boleh lagi membuka record kita di 2023. Maksimal di 2027 mereka hanya boleh membuka 2025 sesuai dengan periode bulannya aja. Seperti itu. Nah, umumnya ada satu lagi peraturan pabean yang melindungi importir sebenarnya dari terkenanya penalti, Pak. Otomatis kalau kita masuk sampai ke ranah audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus untuk importir umum seperti BC20, artinya akan terkena sanksi dan penalti. Bila mana terkena penelitian ulang atas nilai impor, nilai pabean, bea masuk dan pajak otomatis akan menjadi kurang atau lebih bayar. Anggaplah kurang bayar. Kurang bayar, ada satu peraturan Bea dan Cukai di slide saya yang pertama, itu mengenai voluntary declaration dan voluntary payment. Jadi dengan peraturan ini memang kita sebagai importir diharapkan untuk melakukan self assessment terhadap kemungkinan terjadinya kita salah hitung, terjadinya kita salah menghitung berat sekalipun, kemudian berat yang menimbulkan biaya logistiknya menjadi berbeda kan gitu. Biaya logistik kan timbul karena berat barang sebenarnya. Kemudian dan atau yang lainnya perhitungan pajaknya kemudian diperhitungkan lebih kecil dan sebagainya, ada satu peraturan voluntary declaration dan atau voluntary payment. Jadi sebelum Bea Cukai menurunkan timnya untuk melakukan kewajiban mereka audit 2 tahun dokumen kita, dan kita sudah tahu di awal kita salah misalnya, sebaiknya kita melakukan voluntary declaration atau voluntary payment. Sehingga kita terbebas dari sanksi pabean. Seperti itu. Itu sangat fair menurut saya sih peraturan itu. Karena kita melakukan self assessment bukan temuan pejabat Bea dan Cukai, kemudian kita terbebas dari sanksi dan penalti pabean. Seperti itu. Next. Untuk nilai pabean, sebelum masuk ke sini, nilai pabean ada yang ingin ditanyakan? Tadi saya lihat ada beberapa question sepertinya di kolom chat. Apakah sudah terjawab semua ya? Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Pasida ya? Tapi terkait dengan ini nggak ya? Untuk pecah pos atau pecah BL, umumnya terjadi dalam konteks pengiriman barang. Untuk kecepatan dari master ke house itu apa syarat dan prosesnya? Jika kena notul karena apa ya Bu? Kemudian solusinya seperti apa? Oke. Pecah pos atau pecah BL dari master ke house itu berarti kita balik ke slide yang tadi, yang maju sedikit ya. Mohon izin. Berarti tadi di sini ya Bapak Ibu Pak Bu Fasida ya, Bu Fasida. Pak Fasida Batam. Oh, Fasida. Ya baik. Jadi kalau lihat dari slide yang sebelumnya Pak, untuk ini satu pertanyaan.
pecah pos ya, pecah pos. Mana coba? Naik dikit kata. Untuk pecah pos atau pecah BL dari master, apa saja syarat dan prosesnya? Nah, sebenarnya untuk pecah pos atau pecah BL, pecah pos bukan pecah apa ya saya bilang ya. Pada saat sarana pengangkut tiba di Indonesia, vessel operator, let's say kita pakai apa ya? Pakai OCL, misalnya kita pakai OCL atau KMTC. Nah, si kapal itulah yang harus pertama kali melapor kepada Bea dan Cukai bahwa kapal saya masuk perairan Indonesia. Itu ada aturannya berapa jam, 24 jam atau berapa hari, 24 jam ataupun berapa hari setelah, bukan berapa hari, berapa jam setelah tiba di Indonesia untuk udara, seperti itu. Ya, jadi di KMTC ataupun OCL, saya ambil ilustrasi seperti itu, dia harus melaporkan bahwa barang saya masuk atau kapal saya masuk. Artinya dia membawa data X outward manifest dari negara pengekspor. Nah, mereka wajib melaporkan sarana mengangkutnya saja kalau vessel operator. Dia nggak wajib melaporkan detail isi di dalamnya. Jadi dia hanya bilang, saya datang, kapal saya datang. Shipping Line Singapore Airlines datang. Itu kewajiban mereka yang dibuktikan dengan BC10. Kemudian di dalam BC10 itu sifatnya masih master. Jadi yang dimiliki oleh si shipping line tersebut. Setelah itu data inward manifest, kita sebut data inward ya, karena kan sudah keluar dari eksportir, masuk ke Indonesia menjadi inward, datanya persis sama dengan outward, itu dikelola oleh vessel operator. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam sistemnya shipping line yang ada di sini. Shipping line yang ada di sini menjadi master. Masih master. Kemudian setelah masternya diterbitkan sesuai dengan inward manifest, menjadi tugasnya forwarding company untuk memecahnya menjadi pos berdasarkan house. Jadi kalau analoginya itu gini, tadi KMTC ya, KMTC mempunyai master dia. Jadi misalnya gini ya, negara pengekspor dia itu punya NVOCC ataupun forwarding company dari negara eksportir. Let's say anggaplah KWE, KWE logistik dari negara pengirim. KWE logistik ini dia memiliki customer di dalam masternya dia. Seperti itu. Kemudian si KWE ini wajib memecah menjadi house. PTA, PTB, PTC, PTD. Seperti itu. Nah, itu tugasnya si KWE Indonesia dan atau forwarding company yang ditunjuk oleh importir. Contohnya seperti itu. Dia yang wajib memecah menjadi BC11. Istilahnya kita bilang pecah pos. Seperti itu. Makanya kalau kita bikin BC20 ataupun BC import apapun, kita tidak bisa pakai indikator BC10. Karena 10 itu adalah kedatangan sarana pengangkutnya. Pada saat kita menjadi barang kita masuk ke dalam ke dalam OCL ataupun KMTC, kita harus terdaftar menjadi posnya PT Sumitronic misalnya. Menjadi posnya PT Sumitronic yang dipecah dari masternya si KWE. Masternya si OCL atau KMTC. Jadi lahirlah pecah pos istilahnya. Nah, pecah pos itu karena dilakukan oleh shipping line kemudian ditarik oleh forwarding company, artinya kedua pihak inilah yang tidak boleh melakukan kesalahan dalam bentuk sekecil apapun. Beda berat juga nggak boleh, kemudian NPWP salah juga tidak boleh, apalagi nama importirnya salah, alamatnya salah, beratnya salah, itu tidak boleh. Ada peraturan pabean yang menaungi itu bahwa bila mana ada kesalahan administrasi yang ditentukan dalam peraturan, misalnya NPWP atau apapun apa segala macam, ada yang perlu diredress. Istilah notul itu sebenarnya kan ditolak, divalidasi notul. Tapi notulnya karena apa? Karena salah data berat, misalnya salah alamat, salah nama importir, ataupun yang lainnya. Jadi sistem pabean sebelum kita loading ke dalam sistem pabean, itu tanggung jawabnya si PPJK atau forwarding company yang benar-benar harus memecah posnya kita sebagai importir dengan data yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Makanya bila kena notul, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kami ya Bu, pengalaman kami di sini adalah kita lihat sektornya dulu Bu. Ini sektornya salahnya ada di sektor mana nih? Apakah sektornya si vessel operating, ataukah
originnya yang menerbitkan outwardnya salah, sehingga vesselnya juga jadi salah, si operating ini yang menerbitkan inwardnya juga jadi salah, ataukah masuk ke ranah airlines di Jakarta yang salah menginput data inward manifest ke dalam datanya mereka, atau yang terakhir, pintu terakhir adalah kesalahan dari PPJK yang memecah data dari shipping line-nya. Seperti itu. Jadi kalau lihat dari slide ini yang warnanya pink, Bu. Biasanya kami harus mempelajari ini ada di sektor mana nih yang salahnya. Sektor carrier, sektor shipping line, atau sektor PPJK-nya. Seperti itu. Nah, bila mana terjadi kita sudah paham di mana titik salahnya, biasanya kita minta bantuan PPJK untuk misalnya salahnya di PPJK atau forwarder. Itu sangat mudah, kita minta koordinasi dengan mereka untuk melakukan perbaikan, untuk mendaftarkan kepada Bea dan Cukai rencana perbaikannya. Seperti itu. Jadi memang harus bekerja sama dengan mitra. Di sini ada kebetulan hadir mitra PT Sumitronik yang sudah sangat luar biasa membantu kita bila mana terjadi notul atas kesalahan-kesalahan minor sehingga semua proses impor masih tetap bisa dijalankan. Seperti itu. Jadi minta tolong dipahami dulu sektor mana yang terjadi failure, Bu. Karena kalau ternyata failure-nya ada di ranahnya vessel atau carrier operator, kita sebagai importir tidak bisa langsung bablas ke sana, tapi kita harus berkoordinasi melalui PPJK yang kita tunjuk untuk bisa ibaratnya mendapatkan penjelasan dari vessel operator. Tapi umumnya vessel operator itu tidak mungkin salah bila mana originnya nggak salah. Seperti itu, karena dia transmit data saja. Outward langsung transmit ke sini. Seperti itu. Jadi bisa sangat disimpulkan data outwardnya justru yang salah dari negara pengirim. Seperti itu. Memang agak sulit sih kalau ada kesalahan ini. Yang mudah itu bila mana kesalahannya di pihak forwarder. Jadi forwarder yang akan bertanggung jawab. Biasanya seperti itu, Pak Fasida. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Pak. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bu Sri, mau dijawab juga, Bu? Yang mana itu, Pak? Yang Nih, laris manis nih sharing sessionnya Bu Sri nih. Ini dari Pak Arfa ya, mengenai notul SPTNP ya. oke. Nah, monggo Pak Arfa mungkin masih hadir, kalau mau disampaikan langsung, atau cukup lewat chat aja. Saya coba baca dulu ya untuk Pak Arfa. Kami pernah mendapatkan notul atau SPTNP. Oke. Karena DNP yang kami sampaikan keliru, yakni dalam memasukkan biaya tambahan, namun dalam PBE kami declare sudah kami rincikan. Kira-kira poin yang menguatkan kami untuk mengajukan keberatan apa ya, Bu? Oke, berarti DNP ya. Untuk menggunakan insurans 0,5 itu jenis insurannya luar negeri atau dalam negeri. Untuk penentuan nilai pembanding sebenarnya berdasarkan berat atau quantity. Oke, saya jawab dulu nomor 2 ya Pak. Untuk penggunaan insurance 0,5% itu luar negeri atau dalam negeri. Jadi 0,5% itu sebenarnya wajib melekat dalam semua kegiatan impor kita dari luar negeri. Tetapi bila mana polis asuransinya itu diterbitkan di dalam negeri dan dibayar di dalam negeri, dan polisnya bisa kita tunjukkan pada saat kita melakukan custom clearance dengan BC20, polisnya kita sertakan, insurance itu nol, Pak. Jadi misalnya Bapak impor sesuatu dan Bapak sudah mengantongi polis asuransi atas importasi tersebut dan sudah dibayar di dalam negeri, kemudian pada saat bikin BC20 Bapak langsung nolkan saja insurance. Nah, biasanya Bea Cukai akan nanya tuh, loh kok nol gitu. Tapi dokumen pendukung yang kita sampaikan, polis asuransi terhadap shipment tersebut membuat teli, artinya Bea Cukai wajib menerima bahwa itu nol, seperti itu. Ya, jadi bukan insurance-nya di luar negeri atau di dalam negeri, tapi insurance melekat untuk semua barang impor 0,5%. Kecuali bila polisnya diterbitkan di dalam negeri dan dibayar di dalam negeri. Nol berarti. Ya. Kemudian untuk penentuan nilai pembanding sebenarnya berdasarkan berat atau kuantiti ya, Bu. Ya, ini pembanding nilai ini kali ya Pak ya, freight maksudnya mungkin ya. Kalau freight bicara mengenai logistik cost dalam dunia ekspor impor itu jangan kuantiti ya Pak, itu berat. Ilmunya adalah berat. Karena kenapa? Karena sangat umum bila mana kuantitinya sedikit tapi dia berat, maka perhitungan logistik cost-nya
kepada item tersebut kalau per quantity. Jadi seolah-olah barangnya sebenarnya berat, tapi cuma 1 pieces dibandingkan dengan barangnya yang ribuan pieces. Dengan contohnya tadi yang berat itu misalnya apa ya? Transformer misalnya. Kalau di kami itu transformer itu berat, 1 piecesnya aja berat. Di compare dengan 5.000 pieces chip kapasitor. Artinya absorb dari logistik cost terhadap chip kapasitor jatuhnya jadi lebih berat, lebih mahal karena based on quantity. Makanya di kepabeanan perhitungan pembanding untuk nilai terhadap biaya logistik itu tidak boleh dengan quantity. Dia harus berat, gross weight, bukan net weight, harus gross weight. Sehingga dia akan fair, Pak. Jadi itu pembandingnya. Kemudian yang nomor 1, mendapatkan notul SPTNP karena DNP yang kami sampaikan keliru. DNP itu tuh isinya apa ya kalau saya kayaknya pembangun nilai pabean kalau saya nggak salah. Bahwa ada biaya apa, seperti itu. Namun dalam PIP kami declare sudah kami rincikan untuk mengajukan keberatan, oke. Nah, mungkin Bapak bisa buka ke tata laksana impor, ada di slide saya di depan itu tata laksana impor, bahwa nilai yang menjadi penunjang nilai pabean selain transaksi itu apa aja sih gitu kan ya. Kalau nggak salah itu di situ misalnya dalam jual beli Bapak menerima diskon karena kuantiti yang besar. Nah, kemudian ada hubungan dengan penjual barang di sana. Itu kalau nggak salah komponen DNP itu di formnya DNP itu harus kita contreng-contreng deh kalau saya nggak salah. Tapi saya agak lupa itu isinya apa. Tapi intinya DNP itu pembangun nilai pabean yang kita declare. Nah, itu harus diisi. Nah, kalau misalnya dari isiannya sudah betul, Pak Arfa, dibuktikan dengan dokumennya, Pak. Kalau dirincikan tapi dokumennya tidak ada, itu akan sulit untuk fight-nya. Tapi kalau misalnya dirincikan memang tidak ada nilai tambahan selain nilai yang kita declare, tidak ada pemasukan yang masuk ke dalam accounting book kita misalnya atas importasi ini, itu berarti kita bisa fight-nya di situ, Pak, bahwa DNP ini harusnya tidak kena SPTNP ini tidak bisa kita bisa kita tolak, tapi dalam peraturan pabean SPTNP ataupun SPKTNP itu harus wajib dibayar dulu. Salah atau tidak salah kita wajib bayar. Setelah itu baru ajukan keberatan. Gitu, dengan data-data yang Bapak rincikan tadi dengan bukti tertentu, dengan bukti yang memang sudah lengkap. Jadi SPTNP wajib dibayar. SPKTNP wajib dibayar, tapi boleh diajukan keberatan. Gitu Pak Arfa mungkin yang bisa saya jelaskan, Pak. Siap. Kalau Kayaknya nanti monggo dilanjut aja, Bu. oke, Sepertinya udah ini. saya lanjut untuk last slide ya, mengenai strategic shipping management in import operation. Ini lebih ke arah praktikal di kami yang bisa saya sampaikan bahwa kita succeed untuk menghandle shipping management dan juga reduce kita punya logistic cost. Yang pertama adalah mapping purchase route dan setting up consolidation hub. Jadi kami itu handle lebih dari 200 pemasok di luar negeri, baik di Singapura, Hong Kong, Jepang, dan atau lainnya di negara ASEAN, dan juga ada dari sumber lain di Europe, Jerman itu ada origin country-nya. Nah, di sini yang dilakukan oleh procurement department itu bekerja sama juga dengan logistik logistik dan Exim. Pada saat itu kita coba untuk membuat satu consolidation warehouse di luar negeri yang tadinya hanya Singapura dan sedikit di Jepang dan sedikit di Hong Kong karena tercentralize di Singapura. Kita enlarge lagi purchase route-nya, kita sisirin satu-satu dan kita hitung efisiensi manajemen efisiensi cost yang bisa kita save dengan memapping purchase route ini. Akhirnya kita justru menurunkan pemasok yang masuk ke Singapura dan menambahnya yang masuk ke Hong Kong. Karena setelah dilakukan purchase route, di situ teman-teman supplier dari area Hong Kong dan Cina justru dia saat itu harus masuk ke Singapura karena kita cuma punya biggest konsolidator kita di Singapura. Tapi karena kita coba bangun lagi di Hong Kong, akhirnya kita enlarge kita punya kemampuan di Hong Kong, bekerja sama dengan mitra Hong Kong dan kita bisa switch purchase route-nya ke sana untuk pengiriman barangnya. Kemudian yang kedua, shipping line bidding dan volume konsolidasi. Tentunya ini
sangat tergantung dari volume importasi kita, berapa unit kontainer dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kadang sebagai importir kita agak sedikit hesitate untuk melakukan bidding karena kita pikir volume kita tidak besar. Tapi bila mana kita punya grup, kita bisa berkonsolidasi dengan grup partner kita ataupun dengan mitra kita yang lain untuk menambah unit atau volume sebagai bahan untuk bidding. Tapi bila mana memang tidak, umumnya ukuran TIU itu bisa menjadi TIU itu misalnya kita import 40 feet 10 unit setiap kali satu shipment dikalikan sebulan misalnya 8. Itu secara TIU itu sudah sangat besar. Dan kita bisa untuk nego itu sebenarnya. Jadi untuk teman-teman importir, kalau mengadakan bidding, jangan hesitate kalau menurut saya. Ajukan aja dulu ke shipping line atau ngobrol dengan shipping line ataupun freight forwarding company untuk bisa dapat competitive rate. Saya yakin biarpun cuma 48 satu bulan 48 TIU atau 48 40 feet itu sudah cukup membuat kita dapat competitive rate. Tapi di study dulu sebenarnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah understanding of cost structure di origin. Di origin itu berarti di negara pengekspor. Di sini kita harus lihat dulu ada inland transportasi atau tidak dari supplier ke port yang mereka tunjuk, itu relate ke Incoterms. Biasanya kita harus paham, kita bisa sharing sama supplier bahwa kalau kamu pakai Incoterms ini sebenarnya akan menjadi inefficient dari sisi logistic cost dan atau sebaliknya, dan ujung-ujungnya benefit kepada customer jadi kecil. Jadi tugas kita lah sebagai importir, dan itu sudah kami lakukan bahwa kita bisa memberikan advice kepada teman-teman di procurement atau teman-teman di marketing untuk bisa sedikit mengadjust Incoterms yang dipakai. Karena Incoterms pada prinsipnya tidak akan mengganggu kontrak bisnis di awal, enggak. Tapi kadang-kadang kepentingan pada saat pengalihan barang dari origin ke tempat kita, Incoterms-nya bisa berubah sesuai dengan kepentingan dan situasi yang terjadi. Jadi 3 poin besar ini yang benar-benar relate dan align banget dengan terjadinya logistic cost yang kita alami sebenarnya. Demikian teman-teman semua yang ada di sini. Saya rasa ini udah sampai hampir jam 9 lebih. Nggak apa-apa. Jadi ini sudah saya sampaikan sharingnya. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada lagi, monggo ditanyakan. Luar biasa, Bu Sri, atas sharingnya. Mungkin ya ini yang terakhir ini sangat relevan di beberapa teman-teman. Mungkin ada yang dari Hulu Migas juga yang sedang mencoba berinovasi Incoterms nih, Bu Sri ya. Mereka yang biasa pakai DAP mencoba menjadi FCA, Bu, maupun ke S-Work atau FOB. Nah, ini beberapa ada yang hadir juga saya perhatikan. Ini menjadi proyek nasional, Bu, di industri hulu migas. Ya. Karena saya juga dapat juga insight juga ya bahwa strategi importasi ini bisa menurunkan atau berimbas terhadap total cost, landed cost itu sampai ke 20% ya, Bu ya, kalau dengan strategi yang tepat ya. Betul. Nah, ini ada beberapa inovasi-inovasi yang saya temui ya di beberapa perusahaan, ternyata strategi yang benar ini bisa bahkan 20-30%, Bu, terhadap total landed cost yang harus dibayar oleh perusahaan. Sangat signifikan sekali di era yang sangat price kompetitif sekarang ya, Bu Sri ya. Betul. Luar biasa. Nah, ada ingin ditanyakan nih sebelum kita tutup sesi malam ini. Materi yang sangat hebat, sangat praktikal ya. Mantap, Bu Sri, insight-nya. Izin, selamat malam. Selamat malam. Silakan dapat sampaikan pertanyaannya dengan menyebutkan namanya dulu, Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam, izin Bu Endah dan Bapak-Bapak semua. Saya dari forwarding ya, PT Senatran, RPE Group. Tentu ini tidak jauh-jauh dan sangat dekat sekali dengan proses impor di lapangan. Sedikit sih, tadi yang sudah disampaikan sama Bu Endah cukup luar biasa ya, dari HS code, kemudian insurance, nilai pabean. Saya sedikit sharing sebenarnya terkait dengan isu yang terjadi di lapangan, Bu Endah, izin.
tentu kalau teman-teman forwarding di lapangan mengalami masalah yang kadang-kadang apa ya, kadang-kadang nggak inline dengan peraturan atau kadang-kadang baru terjadi, baru kita alami gitu. Dan kadang-kadang juga sudah bisa kita takar solusinya gitu. Nah, yang terjadi begini, ini mungkin sharing Bu Endah izin. Monggo silakan Pak. Kami saat ini sedang ada sedikit masalah, bukan sedikit masalah sih, termasuk karakternya berat gitu ya. Karena customer kami, klien kami sudah melakukan impor ada kurang lebih 2-3 kali dengan komoditi item dan HS code yang sama itu. Impor pertama, kedua nggak ada masalah Bu, smooth dan responnya SPPB. Iya. Nah, yang ketiga respon SPPB, kemudian kita kena tegah, segel merah NHI. Ini barangkali teman-teman agent atau forwarding di lapangan barangkali sudah pernah mengalami juga. First impor, second impor smooth, nggak ada masalah. Tapi yang kedua kena segel, kemudian HS code-nya bukan HS code-nya ya, komoditi barangnya dikenai izin alkes, sehingga kami kami harus menempuh jalan seperti apa nih selain izinnya dilengkapin. Karena kalau kami explain terkait dengan aturan, tentu nanti akan relate dengan kegiatan impor yang pertama dan yang kedua. Khawatir nanti akan ke bawah-bawah gitu. Nah, ini sharing aja. Barangkali mungkin ada solusi yang bisa kami lakukan, karena begini, ya pasti ujungnya adalah kalau nggak bisa melengkapi izin itu ya di reekspor kan gitu Bu. Betul. Secara aturan kan seperti itu. Nah, barangkali izin Bu Endah yang mungkin sudah banyak relasi di Bea Cukai, kemudian sering juga mengalami masalah yang karakternya sama seperti ini. Saat ini kami masih melakukan pendekatan dan risetnya apa kok dikenakan izin setelah sudah respon SPPB. Gitu. Seperti itu sih Bu. Barangkali teman-teman yang lain ada case yang sama, mungkin ini nanti bisa jadi patokan jawaban gitu ya, yang bisa melanjutkan prosesnya. Karena ya kalau sampai diekspor kembali kan tentu biaya dan waktu akan berbiaya ya, biaya akan semakin tinggi gitu. Itu sih Bu, kira-kira barangkali bisa sharing di sini Bu. Terima kasih dari saya. Selamat malam. Izin jawab ya Pak Beni. Jadi kalau Monggo, Bu. saya perhatikan case-nya Pak Damai ini agak sedikit berat sih kalau menurut saya. Berat itu karena tadi disampaikan mengenai NHI, nota intelijen berarti ya Pak ya. Betul ya, nota hasil intelijen. Nota NHI itu, Bea Cukai bisa mengeluarkan NHI itu tidak dalam sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan loh Pak sebenarnya, sepengetahuan saya. Jadi tingkat NHI itu adalah tingkat pelaporan terhadap penyelewengan di lapangan dengan tingkat failure yang sangat tinggi, tingkat incompliance yang sangat tinggi maksud saya. Seperti itu. Beliau ya, mereka itu biasa mendapatkan laporan sebenarnya, laporan dari entah dari siapa, seperti itu. Jadi kalau sudah NHI itu memang bisa ke arah penegahan seperti Bapak tadi bilang. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya mungkin dalam hal ini Pak Damai dalam konteks sebagai PPJK kelihatannya ya Pak ya, bukan sebagai forwarding saja gitu, tapi sebagai PPJK. Betul ya, PPJK. Menurut saya sih sebaiknya begini, pada saat kita menerima job dari sebuah perusahaan importir misalnya atau dari importir atas suatu komoditas tertentu,
itu kita sudah punya tools kan Pak, lewat INSW atau apa dan sebagainya. Sehingga wajib kita sebagai PPJK meminta semua kelengkapan data tersebut ya untuk kita bisa upload ke dalam pendaftaran BC20. Karena kalau Alkes setahu saya itu dia sudah bisa inline dengan sistem pabean. Jadi otomatis dari si Alkes, dari apa namanya Pak, Kementerian Kesehatan berarti ya. Alkes itu biasanya izin edar ya, apa segala macam gitu. Nah itu dilengkapi dulu Iya, dan betul. harusnya tidak SPPB, tetapi bisa SPPB Pak. Tapi ujung-ujungnya dinotul atau ujung-ujungnya kena NHI. Jadi memang sudah SPPB, tapi karena sudah dipantau terhadap importasi Alkes ini oleh si importir ABC ini, akhirnya jadilah NHI. Seperti itu. Mungkin Bapak bisa datang dulu ke importirnya, kelengkapan datanya seperti apa. Baru setelah lengkap, maju lagi ke Bea dan Cukai. Karena tanpa kelengkapan itu, impor kita kan tetap terkatung-katung di TPS. Nggak akan ada solusi sampai dengan kelengkapan datanya dilengkapi. Seperti itu. Saya nggak bicara mengenai non-teknik ya Pak. Kalau non-teknik mah urusannya beda. Tapi kalau sekarang itu kan semua sistem sudah terintegrasi secara umum. Jadi akan sangat sulit itu kita memotong di tengah-tengah karena sistem yang sudah mengeluarkan validasi. Seperti itu Pak Damai. Jadi keterlibatan importir itu memang sangat besar. Importir itu harus tahu dia mengimpor komoditas apa. Kemudian PPJK sebagai counter partnernya juga harus paham mengenai komoditas ini dan pelajari lartas dan kelengkapan data atas impor itu. Harusnya bisa menjadi advisor bagi importir yang mungkin pemahamannya kurang mengenai lartas untuk bisa membantu memberikan servis lainnya dalam hal pengurusan izinnya. Walaupun hanya sebagai membantu di lapangan untuk proses perizinan. Tetap yang melengkapi adalah importir. Sebenarnya sangat sayang kasus ini masuk ke dalam NHI karena pasti akan menjadi potretnya Bea dan Cukai terhadap barang impor ini oleh PT importir itu menurut saya. Mungkin gitu Pak Damai, jadi silakan dilengkapi dulu kali kelengkapan legalitasnya. Demikian Pak. Ya, baik Bu Endah. Terima kasih. Ya, memang inilah yang terjadi di lapangan ya, karena impor pertama, kedua ya berjalan dengan baik gitu. Nah, mungkin karena ada seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada laporan atau ada monitor di lapangan yang memang beberapa kali sudah intai lah gitu ya kira-kira. Tapi karena di kami memang lebih ke PPJK-nya saja, sehingga HS code segala macam semua kan sudah dari importer ya, sehingga kemudian pada saat sudah respon ada segel merah. Ya, tentu langkah-langkah kita akan ketemu dengan Bea Cukai, kemudian mungkin bagaimana solusinya terlepas dari akan direekspor kembali. Baik, ya. Bu Indah, terima kasih. Sama-sama Pak atas arahnya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak. Demikian Pak Beni, sharing session yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya kembalikan kepada Pak Beni. Pak Beni. Sorry Bu, ya tadi belum diklik audionya. Oke, terima kasih banyak nih Bu Sri atas materinya ya. Nggak kerasa sampai jam 9 lewat nih, 9.16. Daging semua ya, sharing session malam ini. Baik itu mulai dari awal konsepnya, bahkan sampai ke strategi shipping, dan tadi juga banyak pertanyaan teknis ya dari kawan-kawan, ada yang dari PPJK, dari shipping liners, dan sebagainya. Semoga dapat bermanfaat Bapak dan Ibu ya, menambahkan ya pahala khususnya buat Bu Sri ya, telah berkenan untuk sharing, dan juga bagi Bapak dan Ibu yang menyimak juga mendapatkan insight ke depannya. Baik, saya tutup. Terima kasih kembali Bu Sri ya atas waktu dan kesediaannya. Jangan kapok Bu ya, nanti di next selanjutnya juga mohon dapat sharing-sharing nih. Beberapa juga narasumber sebelumnya Pak Pasida juga kalau nggak salah pernah ya. Ada lagi yang lain-lainnya. Bulan depan sudah ada dari salah satu logistik expert juga, insya Allah juga akan sharing dalam sesi IRC kita ini.
Baik, Ya. akhir kata terima kasih sekali lagi partisipasinya Bapak dan Ibu. Nanti bagi yang belum join di IRC bisa tetap di grup ini ya. Nanti kalau kita mau ada bikin sharing session, kita akan informasikan kembali di grup WhatsApp yang sudah terbangun sama saat ini. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. malam. Sampai jumpa. Malam, Prof. Terima kasih. Malam, terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Benny, Sri. terima kasih, Bu Sama-sama. Sri. Sama-sama. Idris Pak ya, Idris Pak. Monggo. Terima kasih. Ya, Selamat malam. terima Terima kasih, Pak kasih. Benny. Selamat malam. Iya, Pak. Sampai kalau selesai. Terus selesai.